Salam bagi para pemirsa Sandro Channel. Kembali kami membagikan sebuah informasi bahwa saat ini sedang dalam pengujian Dapodik versi 2021, yang mana Dapodik ini akan kita gunakan untuk mengupdate the sekolah pada tahun ajaran 2020-2021 semester pertama. Ada beberapa pembaruan yang akan terjadi pada Dapodik versi 2021. Salah satu yang akan kami tampilkan di sini adalah pembaruan pada bidang guru dan tenaga kependidikan. Hal ini sangat penting bagi Bapak Ibu guru untuk memperhatikan keakuratan data-datanya pada Dapodik 2021 karena ada perubahan yang sangat besar di dalamnya. Seperti apa perubahannya? Simak penjelasan langsung dari narasumbernya berikut ini. Selanjutnya terkait dengan GTK ya, pembaruan aplikasi untuk data GTK. Yang pertama adalah, ini lumayan nanti memakan effort yang cukup besar. Jadi mungkin para operator sekolah dan operator dinas saling bekerja sama untuk untuk mempersiapkan ini. Karena apa? Karena di poin 14 ini ada perubahan proses bisnis perekaman GTK baru ya. Yang semula itu ada di Dinas Pendidikan di aplikasi manajemen Dapodik. Nah, itu akan dialihkan ke Pusdatin yang ada di Verval PTK. Nah, itu nanti tetap itu nanti yang login adalah dinas, ya mungkin dinas bagian kepegawaian ya. Nah, itu tapi nanti beda aplikasi. Yang tadi ada di manajemen dinas Dapodik, ini akan kita alihkan ke Verval PTK yang ada di Pusdatin. Karena apa? Karena tadi ya, karena kita kalau misalnya kita lihat dari kita mulai kan 2011 ya, kalau Bapak Ibu tahu, ini kita sudah jalan hampir 9 tahun, sudah saatnya kita fokus ke kualitas data ya, kualitas data. Nah, sekarang kita fokus ke GTK nih. Nah, jadi ketika ada GTK baru, maka harus dipastikan GTK tersebut adalah GTK unik, belum pernah terdaftar di Dapodik dan memang benar-benar baru datanya. Nah, acuannya apa Mas? Acuannya adalah NIK ya. Nah, jadi ketika ada GTK baru, itu yang harus dipastikan, yang harus ada itu adalah NIK-nya. Karena Pusdatin lah yang mempunyai MOU ya dengan Disdukcapil terkait dengan data NIK atau nomor KK. Nah, jadi ketika penambahan GTK, nanti NIK-nya akan dicek langsung ke servernya di Disdukcapil. Benar nggak nih NIK ini atas nama A, tanggal lahirnya sekian, tempatnya di mana, nama ibu kandungnya segini. Nah, benar nggak? Kalau misalnya benar, dicek di Dapodiknya sudah ada atau belum NIK tersebut. Kalau misalnya sudah ada, ditolak ya. Ditolak berarti itu nanti bukan tambah, tapi adalah penugasan baru ya, ditambah penugasannya. Nah, tapi kalau misalnya ternyata NIK-nya memang belum ada, maka baru ditambahkan. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu lihat ya, bisnis prosesnya mulai enter PTK ya, di manajemen master referensi ya. Kalau misalnya sudah tidak ada. Yang pertama itu pasti satuan pendidikan dulu ya. Satuan pendidikan mulai, kemudian menyiapkan dokumen PTK baru tersebut ya. Formulirnya sama dengan yang ada di aplikasi, download formulirnya kosong, kemudian suruh isi PTK tersebut dan dicantumkan dengan NIK ya. NIK dan nomor KK pastikan itu adalah unik, tidak salah tipe ya. Kemudian bawa ke Dinas Pendidikan untuk di input di Verval PTK. Nah, kemudian dicek NIK-nya di master referensi ada atau tidak. Kalau misalnya tidak, cek nanti by NIK ya. Kalau NIK ini adalah NIK ini kalau misalnya di tengah itu ada database penduduk ya. Database penduduk yang kelola adalah Kemdagri ya. Kemdagri. Nah, dicek nih NIK-nya benar atau salah. Kalau misalnya sesuai, cek lagi NIK-nya sudah ada belum di Pusdatin ya. Kalau misalnya sudah ada ya ditolak, karena berarti datanya sudah ada. Kalau belum, barulah ditambah baru nanti langsung ditransfer tuh data-data baru tersebut, langsung ditransfer ke servernya Dapodik ya, servernya Dapodik. Kemudian ketika sekolah asing, otomatis PTK baru tersebut akan turun ke sekolah.
Seperti itu ya terkait dengan bisnis prosesnya. Jadi sebenarnya kalau di operator sekolah mungkin nggak jauh beda ya, karena untuk penambahan GTK baru ini akan berubah nanti di sisi manajemen dinasnya. Yang tadinya ada di manajemen Dapodik akan dialihkan ke Verval PTK yang ada di Pusdatin. Jadi kalau dari operator sekolah mungkin nggak terlalu ngaruh, karena kan tinggal sync nanti turun PTK baru. Kemudian selanjutnya yang perubahan lagi adalah proses bisnis pembuatan atau perubahan akun GTK. Nah, di sini ya, ini juga harus dipersiapkan. Jadi terkait dengan peningkatan kualitas tadi, nah kita akan meng-cleansing semua akun pengguna, baik itu operator sekolah maupun GTK. Nah, kita akan meng-cleansing mana email-email yang double. Kalau misalnya di double akan kita cleansing. Nah, kalau misalnya tidak, kita akan yang kedua ya, verifikasi email GTK. Jadi selain meng-cleansing, nah email-email yang sudah terdaftar yang unik itu akan kita kirimi ke email tersebut sebuah link untuk menyatakan bahwa email tersebut adalah memang email PTK yang bersangkutan, untuk mengkonfirmasi bahwa email tersebut adalah email yang benar, yang punya adalah GTK tersebut. Yang ketiga adalah penataan peran. Nah, ini mungkin harus digarisbawahi ya, karena ini ada namanya cleansing akun pengguna. Mohon nanti untuk operator sekolah yang terkena cleansing ya, itu pasti nanti tidak akan bisa melakukan registrasi. Nah, jadi jangan heboh, wah kok akun saya kok nggak bisa registrasi, akun saya kok ketika unduh profil atau registrasi online kok nggak bisa ya, terdeteksi username password salah. Nah, itu jangan khawatir, coba langsung hubungi dinas pendidikan setempat, dicek apakah akunnya itu terkena cleansing atau enggak. Kalau terkena cleansing, maka nanti untuk operator sekolah di satuan pendidikan tersebut atau di sekolah tersebut itu tidak ada ya datanya, karena sudah hilang. Nah, otomatis nanti kalau misalnya kejadian seperti itu, nanti mau nggak mau nanti operator sekolah harus mengirimkan SK baru untuk pembuatan akun baru ke dinas pendidikan. Ya, jadi mulai dari sekarang nanti insya Allah waktu dekat kita juga akan mengedarkan berita nanti di dapo.kemdikbud.id, ada berita mana sekolah-sekolah yang terkena cleansing ya, baik itu operator sekolahnya maupun GTK-nya. Nah, ketika Bapak Ibu operator sekolah, oh ternyata saya terkena cleansing, langsung koordinasi dengan dinas pendidikan. Jadi agar tidak heboh nanti ketika ketika registrasi kok nggak bisa ya. Jadi wanti-wanti dari sekarang ya. Jadi itu adalah info yang baru. Oke, kemudian proses bisnis pembuatan perubahan akun. Nah, tadi kan adalah akun operator sekolah dan GTK lainnya. Khusus untuk akun GTK, itu kita juga melakukan perubahan proses bisnis, yang mana tadinya untuk perubahan dan penambahan akun GTK itu ada di aplikasi lokal yang ada di sekolah. Nah, sekarang ini khusus untuk SMA, SMK, SLB, dan sederajatnya itu dialihkan ke manajemen sekolah, yaitu nanti ada di sp.datadik.kemdikbud.id. Jadi nanti manajemen sekolah yang warna-warna hijau itu nanti kita ada baru ya, penyegaran baru dan domain baru, itu ada di sp.datadik.kemdikbud.id. Nah, kemudian kita juga menyediakan adalah login individual guru ya, yaitu ada di ptk.datadik.kemdikbud.id. Nah, itu nanti guru bisa login full online ke ptk.datadik.kemdikbud.id, kemudian masukkan username password. Nah, nanti tinggal melakukan konfirmasi. Jadi email-email yang yang lolos dari cleansing tadi ya, kemudian benar nggak ini email tersebut punya guru tersebut. Nah, maka tinggal dikonfirmasi melalui laman tersebut. Nanti akan dikirimkan link untuk verifikasi ke email guru tersebut. Nah, jadi sekarang kita masih transisi, jadi tidak semua jenjang ya untuk pembuatan perubahan akun GTK ini. Kita untuk semester ganjil ini kita mulai dari SMP, SMA, dan SMK. Untuk PAUD dan SD masih diperbolehkan menambah dan merubah akun di lokal ya.
karena ya melihat mungkin geografis, mungkin juga SDM juga sama. Oke, selanjutnya ini juga sama, perubahan proses bisnis pengisian riwayat pernikahan formal ya, kualifikasi D4 atau S1 ya pada GTK. Jadi mulai tahun ajaran baru ini semester ganjil itu Direktorat Jenderal GTK atau Ditjen GTK itu minta ya, tolong untuk kualifikasi S1 guru itu dikunci di lokal. Itu nanti untuk penambahan dan perubahannya itu ada di manajemen sekolah. Tetap yang inputkan operator sekolah hanya beda. Tadinya ada di operator lokal, tapi di sini ada di manajemen sekolah. Yaitu tadi sp.datardi.kemdikbud.id. Loginnya operator sekolah, nanti di situ ada fitur untuk menambah atau merubah kualifikasi S1 guru, atau bisa dibantu nanti oleh Dinas Pendidikan, juga ada fiturnya. Nah, jadi kenapa dikunci? Karena nanti kita akan untuk nama universitas dan prodi itu nanti kita langsung mengambil dari data dikti. Kalau di lokal kan itu kan isian bebas, nama universitasnya itu ya mau diisi apa aja bisa ya, mau disingkat apa aja bisa. Nah, ketika ingin digunakan, ternyata banyak yang not match ya, nggak sama penulisannya. Oleh karena itu nanti untuk referensinya kita ngambil langsung dari data dikti ya. Untuk S1. Jadi ini untuk D4 atau S1 kemarin tuh mintanya D4 atau S1. Demikianlah informasi yang dapat kami bagikan berkaitan dengan perubahan fitur pada menu guru dan tenaga kependidikan pada Dapodik versi 2021. Semoga Bapak dan Ibu guru dan juga operator sekolah dapat mempersiapkan data-data yang akurat. Dan ini sangat penting, jangan sampai karena kesilapan kita dalam mengisi data-data di dalam Dapodik bisa merugikan kepada Bapak Ibu guru, terutama yang akan menerima tunjangan profesi guru, dan juga bagi guru-guru baru yang belum masuk Dapodik, supaya tidak simpang siur informasinya, maka silahkan dicermati video yang baru saja kami bagikan. Terima kasih sahabat pemirsa, bagikan video ini kepada teman-teman Anda agar semakin banyak guru yang mengetahui informasi ini. Terima kasih, salam dari Sandro.